warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel kami. Izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adam Jason. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Putra. Perkenalkan dengan saya sendiri Muhammad Muftah Fikri. Dan saya Felix Manulele. Nama saya Fadli Yusuf Nurmapia. Dan saya Muhammad Ridwan Mata. Kami dari mahasiswa STEM Pelita Nusantara Medan ingin membahas pelajaran Internet of Things yang berjudul sistem IoT berbasis cloud untuk pemantauan dan pengendalian real-time limbah industri. Mari kita saksikan video pembelajaran ini. Semoga dapat dipahami. Sistem Internet of Things berbasis cloud untuk pemantauan dan pengendalian real-time limbah industri. Mari kita bahas satu persatu. Pengelolaan limbah industri menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam menjaga kualitas air dan lingkungan secara menyeluruh. Limbah industri yang tidak diolah dengan baik memiliki potensi untuk mencemari sumber air, mengancam ekosistem, dan mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan solusi inovatif dan responsif dalam pengelolaan limbah industri untuk mencegah dampak negatif tersebut. Berikut ada 4 contoh tujuan implementasi sistem Internet of Things berbasis cloud, yaitu 1. Pemantauan real-time. Pemantauan real-time mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap parameter limbah seperti pH dan suhu. Dengan demikian, pihak terkait dapat memantau kondisi limbah secara langsung dan mengambil tindakan cepat jika terdeteksi adanya perubahan atau anomali. 2. Pengendalian jarak jauh. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemampuan pengendalian aliran air limbah dari jarak jauh. Hal ini memungkinkan pengelola atau petugas terkait untuk mengatur atau mengontrol proses limbah industri tanpa harus berada di lokasi fisik. 3. Efisiensi dan otomatisasi. Sistem bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi deteksi dan respons terhadap limbah industri. Dengan adanya otomatisasi, proses dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir ialah keamanan sistem. Keamanan sistem menjadi fokus utama dengan menggunakan server web dan manajemen autentikasi. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem tetap terlindungi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Komponen sistem. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama meliputi Nodem QS 8266. Nodem QS 8266 berperan sebagai otak utama sistem, menyediakan platform yang kokoh untuk mengoordinasikan semua aspek operasional. Mampu mengolah data dari sensor suhu dan pH, Nodem Q dapat mengirimkannya melalui GSM Module. GSM Module SIM 800 liter, GSM Module SIM 800L menangani komunikasi jarak jauh, memungkinkan akses data dari lokasi yang jauh untuk pemantauan dan kontrol tanpa batas geografis. Sensor suhu 18B20, sensor suhu DS18B20 memainkan peran penting dalam memahami kondisi termal lingkungan. Prinsip kerjanya cara akurat mengukur suhu, strategi kalibrasi, dan integrasinya dengan Nodem Q untuk pengiriman data efisien dan dapat diandalkan dijelaskan dengan rinci. Sensor pH analog mengukur tingkat keasaman dengan prinsip elektrokimia. Pentingnya perawatan sensor pH untuk menjaga keakuratannya juga disoroti. Modul ADC 4 kanal 16 bit ADS 1115, modul ADC 4 kanal 16 bit ADS 1115 mengubah sinyal analog menjadi data digital dengan tingkat presisi tinggi. Keunggulan, kemampuan, dan aplikasi modul ini dalam pemantauan beberapa parameter analog. Arduino IDE. Arduino IDE digunakan untuk menulis dan mengunggah kode pemrograman ke Nodem QS 8266. Visual Studio digunakan untuk mengembangkan formulir web, memantau data secara real-time, mengendalikan peralatan secara remote melalui cloud, dan membangun laporan untuk analisis data. Modul IoT berfungsi sebagai gateway untuk mengumpulkan dan mengirimkan data dari sensor ke platform cloud. Modul ini memainkan peran penting dalam pengumpulan data dari lapangan. Platform Cloud IoT berperan sebagai tempat penyimpanan dan pemrosesan data.
Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data limbah dengan mudah. Antarmuka pengguna berbasis web dan layanan SMS memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau dan mengelola data limbah melalui antarmuka web. Layanan SMS digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada pengguna terkait kondisi limbah atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, adapun contoh gambar dari implementasi perangkat keras. Gambar tersebut menjelaskan tentang implementasi perangkat. Di tahap ini kita memasuki dunia perangkat keras yang menjadi tulang punggung sistem. Sensor-sensor berkualitas tinggi ditempatkan secara strategis di sepanjang sistem air limbah. Mereka secara otomatis mengumpulkan data setiap 15 menit, termasuk parameter kritis seperti pH dan suhu. Modul IoT bertanggung jawab untuk mengelola dan mengirimkan data ini ke server pusat. Di gambar kedua ada visualisasi dan analisis data. Sekarang, mari melangkah ke dalam dunia visualisasi data. Grafik langsung dari server web menyajikan data sensor pH dan suhu secara real-time. Warna dan penanda yang berbeda pada grafik memudahkan pemantauan dan analisis. Melalui informasi yang terplot, kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan fluktuasi yang mungkin mengindikasikan masalah atau perlu intervensi. Kelebihan dan kekurangan sistem. Kelebihan sistem. 1. Pemantauan real-time dan kontrol jarak jauh. 2. Skalabilitas dengan biaya rendah dan cakupan spasial temporal yang tinggi. 3. Efisiensi operasional dan metode peringatan yang diversifikasi. Kekurangan sistem. 1. Ketergantungan pada koneksi internet. 2. Biaya awal yang mungkin tinggi. 3. Diperlukan pemeliharaan rutin dan pelatihan pengguna. Itu gambarnya ya, Bray. Udah kalian lihat kan? Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, melalui integrasi teknologi canggih, penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk solusi manajemen limbah industri yang berkelanjutan. Sistem ini bukan hanya tentang mengatasi masalah saat ini, tetapi juga merancang masa depan di mana pemantauan limbah industri menjadi lebih efisien, efektif, dan terlibat secara lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Sekian dari video kami, lebih kurang kami mohon maaf karena kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau tidak suka dengan video kami, ya juga harus like, komen, dan subscribe. Hahaha.